yang disebut sebagai pilpres, pemilu, hasilnya akan bisa diterima dengan baik oleh semua ketika dilakukan dengan jujur dan adil. 172 suara ditulis 72, yang cuma 53 suara ditambah angka 5. Ada KPP-nya ini nyata, katanya salah nulis petugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah terus mendukung channel ini. Semoga kalian selalu dipanjangkan umurnya, selalu diberikan kesehatan, dan selalu diberikan kemudahan rezekinya oleh Tuhan yang Maha Esa. Oke guys, dari intro barusan kita emang banyak melihat ya terjadinya salah input. Bagaimana menurut kawan-kawan semua? Bisa tulis di kolom komentar ya. Oke guys, kali ini kita akan menyaksikan video-video parodi kecurangan dari pemilu ya. Jadi kecurangan pemilu ini diparodikan ya oleh para netizen kita ya. Dan ini benar-benar menghibur guys. Oke guys, daripada berlama-lama, mari kita saksikan videonya. Gas. Ini parah nih. Tenang. Sini ada yang lucu, liatin ya. Kalian masuk ke websitenya pemilu2024.kpu.go.id, lalu pilih provinsi, kamu pilih Jawa Timur. Di kolom kota dan kabupaten, kamu pilih Kabupaten Malang. Nah, lalu pilih Kecamatan Bantur, pilih lagi Kelurahan Bantur. Yang terakhir kamu pilih TPS 035. Tenang, sebentar lagi kamu akan ketemu dengan kelucuannya di mana. Sabar ya. Nah, ini dia 136 orang berubah jadi 136.000 sekian. Yang nyoblos orang atau genderuwo ya. Lucu kan? Kalau kata gua mah ya, kalau mau curang jangan tanggung, sekalian aja dibikin 136 juta. Nah, biar melebihi jumlah penduduk di Indonesia. Siapa tahu nanti jumlah pemilihnya mencapai 400 juta. Kok bisa ya? PSI tadi, apakah optimis nih PSI bisa masuk ke parlemen, dan jika masuk ini gebrakan apa kira-kira yang mau dilakukan oleh Mas Kaisang? Ya kalau optimis ya harus optimis lah, masa ngomong ke orang-orang pesimis. Dan kita juga sudah punya survei internal yang dimana hasil kita sudah di atas 5,1%, bahkan ada yang nyampe ke 6% juga.
Dan gebrakan yang saya minta ke teman-teman PSI ketika nanti lolos ke parlemen, lolos ke Senayan itu. Aku pendukung 02, dari hasil quick count kami percaya kita pasti menang. Aku pendukung 01, kami percaya hasil real count dan masih yakin kami akan menyalip. Aku pendukung 03. Saya pendukung Barcelona, optimis akan bisa menjalani liga dengan baik di tahun ini. Aku pendukung 02, kami percaya ibu kota akan pindah di IKN. Aku pendukung 01 dan kami masih optimis akan terjadi 2 putaran. Saya pendukung Megawati, bermain poli di Liga Korea akan dengan bagus bisa menjuarai Liga Korea. Aku pendukung 02, kami percaya pasti 1 putaran. Aku pendukung 01, kami masih menginginkan perubahan. Amin. Saya pendukung mie ayam tidak jadi sarapan. Sarapan itu bubur. Yeay. Deng. Pemilu udah selesai, selamat untuk yang menang. Info-info kalau ada makan gratis ya. Tapi aku mau ngasih tahu, kalian tahu nggak man of the match pemilu tahun ini siapa? Ini dia orangnya. Selamat untuk Pak Prabowo yang katanya menang. Berarti Anda yang memilih menyelamatkan para koruptor untuk tetap menjadi koruptor yang handal. Assalamualaikum. Ndelok quick count lah aku dadi kelingan ana wong sing ngomong ngene. Lah wong aku kok dipasangke karo PSI. PSI iki sapa? Glepot. Resik. Kayak enak ambune Kak Banyu blas. Arogan. Ibae glepot. Lucu. Live bro, live. Tadi guys, orang nyolok ke TPS-nya, anjing. Pas dibuka teh lembaran, orang tahu anjing eta anu anggota DPRD. Pas dibuka eta pas ningali nomor 10 anjing, si Komeng. Si Komeng anjing. Tuh, dulurna. 40 juta surat suara harus kembali utuh ke KPU. Kalau kita mengambil rata-rata dari pemilu sebelumnya, data golputnya itu ya tahun sekarang kira-kira kurang lebih ada 40 juta manusia Indonesia yang golput dalam pemilu 2024. Saya juga termasuk yang golput karena saya di luar kota, tidak sempat mengurus surat-surat dan lain sebagainya, sehingga saya menjadi golput. Surat suara saya yang golput harus kembali ke KPU secara utuh. Awas aja nih kalau KPU, Bawaslu, kalian kerjanya nggak benar. Kan kalian udah dikasih tunjangan, masa kerjanya nggak benar sih? Dari pilpres kali ini, gue belajar banyak bro. Bahwa lu misalkan lu jago ya, lu hebat, terus lu punya ilmu, punya pengetahuan, udah berdoa juga, udah ikhtiar banyak. Lu akan dikalahkan dengan uang dan orang dalam. Betul-betul pemilu paling gila sepanjang sejarah. Idealnya setiap TPS itu kan maksimal suaranya cuma 300. Ini kok ada TPS yang suaranya itu sampai 700, 800, nggak 1000 sekalian. Betul-betul pemilu paling gila, Rek. Pertanyaan sederhana sebagai orang yang tidak punya keahlian dalam urusan IT. Tetapi kita sebagai konsumen yang menggunakan IT, diantaranya misalnya aplikasi-aplikasi WA, aplikasi-aplikasi IG, dan seterusnya. Banyak aplikasi yang sudah kita gunakan yang itu adalah aplikasi digital. Pertanyaan saya, di mana
kesalahan yang mendasar dari cara kerja aplikasi Sirekap dalam hal membaca data secara numerik. Aplikasi Sirekap ini adalah sebuah aplikasi yang dibuat dalam metode artificial intelligence. Ya, ini adalah bagaimana memanfaatkan kecerdasan teknologi untuk membaca gambar dan tulisan pada kertas fisik. Bila aplikasi ini tidak cermat, sekali lagi tidak cermat, maka kita harus garis merah. Ya. Ini mestinya tidak digunakan oleh KPU. Saya tegaskan kembali, mestinya tidak digunakan oleh KPU. Tapi saya ingin membuat sampel yang sederhana saja dalam kaitannya dengan menggunakan aplikasi ini, teman-teman semua. Bila Anda pengguna aplikasi WhatsApp atau Instagram, ya, ini juga aplikasi digital, ya. Entah cara membacanya yang berbeda atau bagaimana, saya minta teman-teman IT menjelaskan, ya. Bila kita mengirimkan pesan dan foto kita melalui aplikasi WhatsApp atau IG, apakah yang keluar foto orang lain dan foto atau tulisan status orang lain? Tentu tidak, kan? Nah, itu yang dimaksud dengan aplikasi, kan? Aplikasi itu artinya sebuah sistem yang bekerja pada objek yang ditentukan. Tidak mungkin sistem bekerja di luar objek yang ditentukan. Misalnya begini, kalau aplikasi ini mampu mendeteksi tulisan angka 89, maka aplikasi ini bisa diandalkan. Tetapi ketika dia membaca 89 menjadi 889, ini berarti aplikasi ini tidak didesain untuk pemilu yang jujur, tidak didesain untuk kebutuhan pemilu yang bersih, pemilu yang berkeadilan. Oke guys, dari para komentar netizen barusan gua dapet satu poin ya. Jadi ini sebenarnya PR ya buat KPU ya ke depannya. Jadi aplikasi yang digunakan itu harus benar-benar ya sudah teruji lah. Betul juga tadi apa yang kata netizen itu, kayak kita pakai WhatsApp ya, kita mengirimkan foto ke orang lain, misalkan ke saudara ya, harusnya sama fotonya gitu. Tapi ini kan kok bisa ya, misalkan yang harusnya fotonya itu di C1 itu 89, kok bisa jadi 889 gitu. Ya mungkin ini jadi PR KPU untuk kedepannya, jadi memperbaiki semuanya lah biar nggak ada yang kayak gini gitu. Jadi istilahnya tuh ya nggak buat gaduh gitu kan, dan biar juga nggak bisa dibilang curang gitu ya, karena yang kita lihat sekarang di media sosial memang banyak sekali, dan gue juga pernah tes gitu kan di daerah-daerah yang disebutkan di media sosial gitu ya, emang betul banyak yang salah, dan itu katanya sih dari Sirekap ya, tapi harusnya KPU juga memperbaiki gitu, jangan didiemin ya. Memang yang salah itu nggak cuman 2 ya, ada juga 01, 03, cuman yang paling banyak itu emang ya 02 ya. Ya mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai apa yang diinginkan rakyat ya. Jadi tidak ada kesalahan penginputan data di KPU yang kita sebut itu curang. Oke guys, mudah-mudahan video barusan bisa menghibur kalian semua, dan jangan lupa bahagia, miss you all, salam cerdas.